Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Setelah menyimak ketiga pembahasan dan cuplikan video sebelumnya, ini merupakan video keempat atau bagian terakhir. Pembahasan kali ini mengenai kurangnya koordinasi dan komunikasi antar rekan kerja antar divisi. Menarik sekali bukan? Namun tidak bosan mengingatkan, Sobat Cuti dan AHMC dimohon untuk memperhatikan video dengan seksama, karena akan ada beberapa pertanyaan terkait dengan materi yang telah disampaikan. Langsung saja kita kembali bersama Ibu Endang dan Nabila. Kayaknya kita lanjut nih Bu. Oke. Ke study case yang selanjutnya, yaitu ada komunikasi antar rekan kerja dan juga divisi. Oke. Gimana nih? Saya kayak mau menyapa Sobat Yuti dan juga AHMC dulu nih Bu. Kayaknya kita dari tadi asik berdua nih Bu. Oke, silahkan ya. Gimana nih? Kalau buat kalian yang mau bertanya, tadi sudah diingatkan kan, kalau untuk menulis pertanyaan kalian di chat box. Oke, jadi buat habis sesi terakhir kali ini kita akan membahas satu persatu pertanyaan dari kalian. Oke, sekarang kita masuk ke study case yang kedua, yang keempat Bu. Oke, Mbak Nabila. Ini ada cuplikan video lagi Bu. Bisa kita tonton rame-rame. Silahkan Mbak. Iya. Oh, hey Susie, I need that data I asked for next week. We have a big meeting with corporate coming up. If you could do that, it'd be great. Yeah, I'll get right on that. Thanks. Hey Susie, yeah, I'm about to go meet with corporate right now. Do you have those numbers I asked for? No, you didn't give me specific times. I didn't get them to you. What are you doing? I told you last week I needed these numbers at the beginning of the week on my desk, ready to Give me go. a specific I time. I'm am sorry. going to look like a joke. Are you serious? I I'm so cannot do sorry. this. I'll get right on that. I'm gonna have to send you an email. You're gonna. Giving unspecific deadlines is a poor form of communication. Always give detailed deadlines whenever you communicate a need. In addition, a good leader will make a note to schedule a pre-deadline check to ask about the progress the employee has made. See me in my office. Please meet me there after this meeting. I swear to God. Okay, I'm really sorry. Oke Bu, lagi-lagi miskom nih Bu. Aduh, jadi kalau tadi yang kita lihat itu sebut saja atasan dan bawahan mungkin ya Bu ya. Jadi di mana atasannya itu dia memberikan sebuah tugas kepada bawahannya tapi tidak menjelaskan nih Bu deadline-nya tuh kapan dengan spesifiknya. Jadi kan sebenarnya menurut Ibu itu salah siapa Bu kalau kayak gitu? Ya. Oke. Ya, sebenarnya luas ya. Tadi kan cuplikan video singkat. Memang bad communication dengan berbagai macam case itu kan macam-macam ya. Kalau kita mencoba menyikapi, kalau hanya sekedar deadline semata, itu kan kayaknya harus berlatih bagian plan do check action-nya saja. Tetapi kalau kita lihat agak lebih luas, itu terkadang dalam sebuah organisasi itu kan dipilah-pilah sesuai dengan fungsi ya. Misal nih contoh ya, kalau kita ngebahas perusahaan yang bergerak di trading, jualan ya. Ada yang front yang memang berinteraksi dengan customer, ada yang di tengah yang kemudian dia harus membackup, ada yang di belakang yang dia harus mensupport dengan berbagai macam. Nah, terkadang bad communication itu diilhami oleh rasa bahwa aku lebih penting dari yang lain. Nah, itu tolong dihindari ya. Di organisasi dulu, zaman organisasi yang lalu, saya bilang mesti begitu. Hal itu tuh banyak terjadi. Tapi kayaknya dengan organisasi yang sekarang harusnya aneh kalau masih ada yang seperti itu ya. Jadi nggak ada sebenarnya kalau bahasa di organisasi ini lebih penting dari yang itu gitu tuh harusnya dihilangkan. Ini sudut pandang ya. Insight-nya ya Bu Betul, sudut pandang. Yang ada itu adalah memang betul itu front, memang betul itu backup, memang betul itu support gitu, yes. Ya. Dengan pemahaman yang seperti itu, maka komunikasi akan mengalir dengan dasar yang pertama yang harus dipastikan adalah tujuan organisasi itu mau kemana, harus dipastikan semua paham betul. Oke, seperti itu. Betul, jangan kayak contoh lah ya, Titanic gitu. Titanic
membawa sekian orang, dan di situ kan ada yang bagian nyetir lah, bagian yang Mekaniknya. api lah, mekanik lah ya, kita nonton film Titanic ya. Kemudian menuju ke satu tujuan yang dituju itu harus dipahami oleh semuanya. Jangan sampai nanti yang nyetir kemana, oke, yang itu kemana, kemudian nggak bakalan nyampe kan. Nah pada saat kemudian tujuan tadi itu dipahami bersama, maka yang lanjutannya adalah masing-masing paham betul role-nya dan connecting-nya. Nah, jangan lupa bahwa di dalam ini tidak ada yang berdiri sendiri-sendiri bisa. Jualan, nggak bisa sendiri jualan, toh apanya yang dijual barangnya nggak ada, misalkan gitu. Nah barang itu disiapkan oleh siapa? Itu yang nge-backup di belakangnya. Nah barang bisa ada karena apa? Karena dibeli, yang beli siapa? Harus ada uang yang nyiapin, berarti ada support di belakangnya. Nah connecting ini harus dipahami dengan baik, sehingga komunikasi itu memunculkannya adalah saling membutuhkan. Ya kalau nggak percaya ya, kalau suami sama istri yang baru nikah ya, yang nikahnya sudah lama, ya tolong dianggap baru ya. Yang baru nikah kan ada saling membutuhkan, saling merasa harus mensupport. Itu pasti memunculkan komunikasi yang nyaman. Tapi kalau ini tidak terjadi, yang muncul adanya di pengadilan kan. Nah itu adalah menandakan pemahaman ini sudah nggak sama. Nah di organisasi nggak boleh ada gitu, maka pemahamannya harus sama, interlinknya itu tahu, maka komunikasi akan mengalir dengan lebih nyaman. Iya, Bu. Itu Mbak Nabila. Jadi yang tadi ya, yang menikah sudah lama anggap baru ya, oke. Tapi nih Bu, selama Ibu bekerja di UT ini, ada nggak sih Bu pengalaman misunderstanding ataupun miskom yang menurut Ibu tuh kayak lucu ataupun unik gitu yang sampai saat ini tuh Ibu Ingat gitu ya. selalu ingat. Mungkin yang pernah itu bukan miskom kayaknya ya, tetapi ada potensi untuk miscoordination, yes ya. Dan kenapa saya ingat? Karena berbasis itulah kemudian saya tahu sebuah ilmu yang bagus yang kemudian saya aplikasikan hingga sampai sekarang. Nah, itu case-nya lucu itu. Jadi pada saat saya tipikal yang sebenarnya apa adanya ya, menyampaikan apa adanya, terus ke siapa saja gitu, mau ke teman, mau ke atasan, mau ke direksi, mau itu enggak ada barrier apapun gitu lah ya, it's okay aja lah pokoknya gitu ya. Nah, yang memandang saya karakternya mungkin karakter yang agak tadi resource investigator, introvert, yang kayak gitu ya, yang nah, sehingga beliau memandang saya dengan sudut pandangnya kan. Nah, maka yang memunculkan adalah di judge-nya, karena makanya hindari komunikasi itu adalah judgment, itu hindari. Karena saat kita melakukan judgment itu 99% salah. Maka better jangan menggunakan judgment, tapi gunakanlah pertanyaan di dalam hati, apa ya yang dimaksud ya gitu. Jangan langsung oh ini kok begitu ya gitu ya. Nah, itu begitu yang nyampe ke saya adalah saya dijudge bahwa oh asal Bapak senang. Nah, itu karena ke atasan gampang kan, asal Bapak senang. Apalagi ya saya lupa lah, pokoknya judgement lah intinya ya. Tapi judgementnya apa saya lupa. Nah, tapi dari pengalaman ini akhirnya saya menimba sebuah ilmu, mengerti beliau yang ngejudge saya. Kenapa beliau kok menjudge saya seperti itu? Padahal tidak ada niat sedikit pun yang ada di dalam hati saya, yang tahu kan saya ya. Iya, Bu. Nah pada saat dijudge kan itu menandakan niat. Loh lawang niat yang tahu saya kok dijudge sesuai niat kan aneh ya. Nah, saya mencoba memahami karakter beliau dan akhirnya saya menemukan ilmu yang sering saya share ke teman-teman, how to empati kepada siapapun. Dengan dasar apa kita itu bisa empati, itu sebenarnya teori dari ilmu yang saya pelajari karena case beliau. Nah justru saya terima kasih banyak dengan dijudge beliau seperti itu, menandakan saya menambah potensi menimba ilmu. Jadi harus saya say thank you, dan sampai sekarang beliau adalah teman baik saya. Oke. Jadi biasanya sih emang kayak gitu ya Bu. Tak kenal maka tak sayang Bu. Makanya kita nih para milenial tuh jadi sebuah pembelajaran ya, bahwa don't judge by discover gitu. Yes, Bu. good. Bukunya siapa itu? Aduh saya lupa lagi bukunya siapa. Iya. Oke. Jadi seperti itu nih Sobat Yuti dan juga AHMC. Jadi kalian nih
pembelajaran kali ini nih sangat bermanfaat banget ya Bu menurut saya, dan menurut saya tuh ini pembelajaran yang sangat gimana ya Bu ya, sangat inspiratif juga, dan juga mahal sih Bu menurut saya ini harganya karena belum tentu di luar sana saya dapat yang seperti ini Bu. Tapi ini sebenarnya masih kulit ya Mbak ya. Jadi Iya. silahkan untuk menimba ilmu lebih jauh lagi, karena kalau puas dengan kulit nanti miss juga dalam aplikasi, karena dalam aplikasi sesungguhnya itu kan macam-macamnya itu tidak terduga ya. Terima kasih Sobat Cuti dan AHMC. Demikian akhir dari keseluruhan video mengenai harmonisasi di lingkungan kerja. Terima kasih bagi Sobat Cuti dan AHMC yang telah memperhatikan dengan seksama. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan ilmu bagi kita semua. Saya Maurelinte Dovena mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.